Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya jamaah dari Karawang. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Kembali lagi di Islami Twinda spesial Idul Adha. Buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi temanya hari ini bagus banget. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji ya. Amin. Yang di rumah juga amin. Temanya adalah tujuan haji jangan sampai salah. Nah ini sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada video lagi nih buat jamaah yang di rumah dan juga di studio. Tentang perjuangan kakek-kakek tangguh demi naik haji. Ini Masya Allah, ini di tayangannya. Di kandang sapi berukuran 3 x 5 meter inilah Abdul Hari, warga desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur hidup sehari-hari. Profesi sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp40.000, dirinya mampu menunaikan ibadah haji tahun 2024. Berawal dari menjual kayu asem di depan rumahnya senilai Rp35 juta pada 2018, kakek Abdul dapat mendaftar haji. Kini, di usianya yang ke-85 tahun, kakek Abdul dijadwalkan berangkat tanggal 18 Mei yang tergabung dalam kloter 32 embarkasi Surabaya. Masya Allah, kakek Abdul jadi Habib Abdul muda lagi nih ya. Ini Masya Allah ya. Tapi gini nih, ini Masya Allah buat semua jamaah Islami Twinda yang ada di rumah juga, yang di studio juga. Ini kan sama-sama kita belajar ya. Belajar jangan sampai sesuatu hal yang kita lakukan salah. Udah orang ngumpulin uang capek-capek, ini nauzubillah. Bukan bapak yang tadi ya, ini dalam tanda kutip orang lain. Ada orang lain mengumpulkan nih untuk pergi haji bertahun-tahun ngumpulin. Ternyata tapi pergi haji ini hanya cuma mendapatkan gelar aja. Cuma buat sombong-sombongan. Nauzubillah ada gelar hajinya. Nah ini bagaimana nih? Apakah pahalanya ini tetap dapat dari Allah Subhanahu wa taala diterima? Apakah cuma hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja? Nah ini mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah. Izin Mas Fadli, izin Habib. Guru kami Habib Muhammad, Ustadz Syam, dan para jamaah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita barusan melihat bagaimana perjuangan orang mau berangkat haji. Haji ini bukan panggilan jabatan, haji ini bukan panggilan harta, tapi haji adalah panggilannya Allah. Dan haji merupakan bagaimana wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Kita dipanggil bukan karena duit kita dipanggil bukan karena jabatan kita, tapi kita dipanggil karena dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini teramat luar biasa. Saya teringat tentang kisah seseorang yang disampaikan, Uwais wa ma adraka ma Uwais majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Uwais dia tidak diketahui di atas muka bumi, tapi terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara Uwais ini adalah anak yang berbakti terhadap orang tuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh, yang berbakti kepada kita di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Uwais ini membeli lembu, membeli anak sapi. Tapi anak sapinya ini bukan dia ternakkan untuk didagangkan dan lain sebagainya. Tapi apa? Tapi Uwais mengikat anak lembu ini di pinggangnya. Dan Uwais bolak-balik naik gunung turun gunung. Tujuannya apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Ternyata apa? Ternyata Uwais ini berlatih selama ini. Naik gunung turun gunung demi apa? Demi Uwais bisa menyelesaikan daripada amanat ibunya. Ibunya ngomong, wahai Uwais, tolong Uwais, aku ingin melengkapi daripada rukun Islamku. Yaitu dengan menunaikan ibadah haji. Dan Masya Allah, Uwais bawa ibunya. Bukan hanya sedikit perjalanan yang dilalui Uwais, ratusan kilometer dia gendong ibunya. Demi ibunya dapat wukuf di Arafah. Demi ibunya dapat tawaf di Ka'bah. Demi ibunya dapat
melalui sa'i antara Safa dan Marwah. Ini merupakan anak yang luar biasa yang berbakti terhadap orang tuanya sampai-sampai apa? Sampai-sampai Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, "Wahai Umar, wahai Ali, kalau kau ketemu salah satu umatku yang namanya Uwais, sampaikan salamku kepadanya dan minta doa kepadanya." Karena apa? Karena doanya orang yang haji mabrur itu diterima oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan guru kita tadi, Habib Muhammad Syahab, bahwa orang yang hajinya betul, orang yang bukan hajinya bukan hanya nambah gelar, orang yang bukan hajinya hanya untuk pangkat status sosialnya, dia minta karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah. Amin. Dan sebagaimana kita dalam ibadah selalu minta doa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal ibadahku. Takutnya amal ibadah kita ada kurang, ada riya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Abdullah. Nah sekarang waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah Islam Indah yang di rumah, diwakili jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mana dari Cikarang yang depan dulu, boleh silakan. Hah? Oh, Kerawang. Ya Allah, diprotes ibu-ibu. Jauh Cikarang sama Kerawang katanya. Silakan berdiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Tepuk tangan dong buat Ibu Khaironisa. Silakan Bu, pertanyaannya. Mohon bertanya, Bib Ustadz. Bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji tapi dari hasil uang berhutang? Gimana, Bib? Apa itu sah? Wah Habib ternyata, ini Habib Ustadz, ternyata Habib balik lagi Habib. dia. Iya, itu aja Bu Khaironisa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Khaironisa ngumpetin apaan di belakang itu? Tangannya kosong, grogi kayaknya. Silakan Bib. Baik, haji dengan hasil berhutang atau mungkin zaman sekarang kredit. Oh iya. Kita lihat tuh daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Kita harus pahami dulu, haji ini memang wajib, tapi man istata'a ilaihi sabila. Artinya yang memang berkemampuan, baik secara zahir ataupun secara batin. Jadi punya kemampuan secara zahir, punya kemampuan secara batin. Bahkan orang berangkat haji itu tidak dianjurkan, oh dia jual rumah, jual tanah, dia cari uang supaya dia berusaha untuk berangkat haji, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Orang berangkat haji memang ada uangnya dengan ikhtiar yang biasa, kemudian ada, maka dia diwajibkan untuk berangkat haji. Lantas bagaimana kalau berhutang? Kita kembali tadi, uang yang haram saja, yang haram itu hajinya sah. Yang haram hajinya sah, menggugurkan ibadah haji walaupun diterima atau tidak terima, kata guru kita Ustadz Syam tadi, itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga hukumnya orang yang berangkat haji berhutang ataupun kredit. Jadi apabila dia berhutang, maka ulama mengatakan hajinya tetap sah, berhutang. Tapi kita tuh pengen pulang haji rumah masih ada. Pulang haji tanah masih ada. Pulang haji bini masih. Oh ya. Artinya nggak repot. Jadi bukannya pulang haji itu maka kita pusing, sumpek harus dia membayar hutang. Tapi apabila memang dia punya kerjaan yang menghasilkan, punya gaji bulanan, yang memang bisa menyicil daripada hal tersebut, maka diperbolehkan. Bahkan apabila kita punya hutang, ada uang untuk berangkat haji, mana yang kita dulukan? Bayar hutang atau berangkat haji? Nah, biasanya kan itu curhatannya Mas Fadli. Ya, artinya bayar hutang kita dahulukan daripada berangkat
haji. Beda, ada hutang yang jatuh tempo, ada hutang yang belum jatuh tempo dalam ilmu fikih. Artinya kalau ada hutang yang memang hari berangkat kita sudah jatuh tempo, kita harus bayar hutang, kita harus bayar dulu. Kecuali minta izin sama orang yang kita hutangi, boleh atau tidak saya berangkat, hutangnya nanti ditakhirkan atau nanti ditunda. Apabila yang punya uang itu mengatakan boleh silakan berangkat haji, maka berangkat. Ya. Tapi ada hutang yang sudah jatuh tempo, ketika sudah jatuh tempo dia bayar. Nah hutang yang belum jatuh tempo, maka boleh dia berangkat haji, misalnya temponya dia setelah pulang haji, maka boleh dia berangkat haji walaupun dia masih punya hutang. Jadi kalau ditanyakan tadi boleh atau tidak, sah atau tidak berangkat haji itu dengan hutang atau dengan kredit, maka hukumnya sah tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Manis tato'anya itu. Istito'anya itu bisa dikatakan beliau terkategori orang yang belum mampu. Mampu. Tapi kalau kita bicara masalah tentang hukum, hutang itu boleh ya Beb ya, mubah Boleh. hukumnya. Ya. Makanya asal bisa bayar. Udah ngutang nggak bisa bayar pengen berangkat haji, itu udah Iya. urusannya beda lagi. Pergi punya rumah, pulang ngontrak. Pulang kontrak. Makasih banyak Beb, jazakallah khair, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Oke lagi, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yo. Satu lagi dari sebelah kiri nih. Oke, Ibu boleh izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Khadijah dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kampung Tegalambes, Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Tepuk tangan buat Ibu Khadijah. Silakan Ibu Khadijah pertanyaannya. Tanya dong Ustadz Iya Ibu. kepada Adinda Ustadz Syah. Bu Adinda, bukan Ananda Bu. muda, lebih Oh, kira Siap, berarti, siap. berarti Ustaz Syam tua juga. Kan Karena- ibunya bilangnya Adinda. Siap, bukan Kakanda. Ananda. Ya, siap Kakanda benar. Silakan. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi bertanya, pada zaman dulu, pada zaman Nabi Ibrahim, apakah ritual haji memakai baju ihram seperti sekarang atau berbeda? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya mau Ibu Khadijah, tepuk tangan. Siap. Ya, nanyanya soal sejarah soalnya. Silakan Mari. Ustaz Syam. Baik, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dalam kitab tarikh atau kitab sejarah, tarikh Makkah Al-Mukarramah qadiman atau hadithan, disebutkan bahwasanya sejarah haji itu dimulai oleh para malaikat. Ketika malaikat komplain kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia, lalu ternyata ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun bertawaf di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam alaihissalam pun tawaf di Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah pada saat ini. Dan ternyata pada saat datang banjir Nabi Nuh, diangkat Ka'bah ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pandangan daripada para sahabat Nabi SAW, salah satunya Abdullah bin Abbas, diangkat Ka'bah ini sehingga tidak terkotori oleh dosa maksiat manusia, lalu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali, setelah itu
yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk bertawaf dan Nabi Ibrahim naik ke atas bukit Safa untuk memanggil manusia datang untuk berhaji. Pertanyaan tadi, apakah hajinya Nabi Ibrahim mirip dengan haji kita? Pakai baju ihram. Pakai baju ihram, maka jawaban yang paling mendekati adalah seperti yang sekarang. Masya Allah. Jawaban yang paling mendekati adalah seperti sekarang, tapi terkontaminasi setelah tiadanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berhaji seperti kita, lalu terkontaminasi, datanglah baginda Nabi Muhammad SAW memurnikan kembali sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu cuma meneruskan kembali apa yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kain ihramnya, ke bukit Safanya, ke Marwahnya, ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah, itu semua sudah dimulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sampai kepada kita, insya Allah bisa berangkat semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah ini pernah dibahas juga nih Ustaz Syam nih Siap. sama guru-guru kita di Islam itu Indah tentang keutamaan di bulan Zulhijjah ya. Betul. Pertama pasti berhaji. Betul. Kalau nggak bisa berhaji, bisa berkurban atau berpuasa. Salah satunya juga bersedekah. Betul. Nah sekarang bicara masalah sedekah itu kalau bisa kan ke tempat-tempat yang terbaik nih. Ada saran nggak Ustaz Syam? Siap, dan jangan sampai kita kelewatan daripada kemuliaan daripada bulan Zulhijjah, salah satunya dengan bersedekah. Bersedekah di bulan lain bagus, tapi di bulan Zulhijjah tambah bagus lagi. CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami dari Islam itu Indah mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaiknya melalui dengan cara scan kris CT Arsa Foundation yang ada di depan Habib Muhammad ini. Masya Allah, tuh buat jamaah Islam itu Indah aja sampai melakukan kebaikan dengan cara berdonasi yang salah ya. Betul. Atau kalau bisa dikasih yang tepat-tepat kayak tadi tuh di ke CT Arsa Foundation. Betul. Masya Allah, mudah-mudahan berkah juga buat yang bersedekah ya. Dan juga buat yang mengelola. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi nih. Tema kita hari ini setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah.